Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih gimana kalau kita bisa gitu ya, semacam merekayasa pertumbuhan pribadi kita sendiri? Kayak ngehack diri sendiri gitu ya? Iya, betul. Nah, hari ini kita mau fokus ke bab 3 dari sumber yang Anda bagi, judulnya Praktik Rekayasa Kesadaran. Oke. Misinya yaitu, kita mau bongkar kerangka kerja buat mempercepat evolusi diri. Caranya, dengan sadar memilih pengaruh budaya mana yang bagus atau jelek yang kita izinkan masuk. Siap ya kita bedah ini? Siap. Ini konsep yang kuat banget sih. Intinya, kita nggak lagi lihat diri cuma sebagai produk pasif lingkungan. Maksudnya? Iya, kita jadi arsitek aktif gitu. Kita yang ngerancang realitas kita, kebiasaan kita. Nah, sumber ini nyebutnya rekayasa kesadaran. Semacam cara buat, secara sengaja membentuk sistem operasi internal kita. Wah, menarik banget analogi sistem operasi itu. Jadi, gimana cara kerjanya? Konsep pertama di bab ini kan model realitas. Betul. Ini kayak program dasar di pikiran kita ya, yang nentuin cara kita lihat dunia, cara kita respons. Dan analogi sistem operasi ini kan berarti bisa diupdate kan? Persis. Model-model ini seringnya kan ditanam dari kecil. Dari lingkungan, dari apa yang sumber ini sebut culturescape. Culturescape ya. Iya. Dan banyak di antaranya itu BRLS. Tahu kan? Bullshit rules. Aturan-aturan ngaco yang mungkin udah nggak relevan, apa malah ngehambat kita. Nah, yang paling penting dari bab 3 ini tuh penegasannya. Model ini bukan identitas permanen kita. Kita punya pilihan. Bisa kita nilai, bisa kita ganti kalau perlu. Dan dampaknya bisa nyata banget ya. Contoh studi pelayan hotel di bab ini, itu luar biasa loh. Iya, itu contoh bagus banget. Coba dikasih tahu model realitasnya diubah, kalau kerjaan mereka itu setara olahraga, kesehatan fisik mereka beneran naik, padahal kerjaannya nggak berubah sama sekali. Gila ya. Nah, itu dia. Itu nunjukin betapa kuatnya pikiran, keyakinan kita dalam ngebentuk realitas fisik. Itu kekuatan model realitas. Oke, itu komponen pertama. Terus? Komponen kedua itu sistem untuk hidup. Nah, kalau model realitas itu OS-nya, sistem untuk hidup ini aplikasinya. Aplikasi sehari-hari gitu? Betul. Cara kita kerja, cara kita belajar, jaga kesehatan, berinteraksi, bahkan cara kita cinta, cara kita bertumbuh, itu semua sistem. Dan seringnya aplikasi ini perlu diupdate ya, kayak pendidikan formal kita aja jarang banget ngajarin sistem optimal buat bahagia atau sadar. Nah, iya kan? Hal-hal kayak mindfulness atau cara belajar yang efektif yang di materi ini ditekankan banget sebagai elemen penting yang sering kelewat di model pendidikan modern. Kayaknya kita belajar banyak apanya, tapi kurang gimana jalanin hidup optimal. Setuju. Pertanyaannya jadi, gimana kita bisa nerapin ini secara sistematis, nggak cuma teori? Nah, itu dia. Disinilah, bab 3 ngenalin alat praktis, latihan, 12 area keseimbangan. Ini kayak kita lagi scan diagnostik gitu, buat berbagai aspek hidup kita, buat lihat mana yang butuh perhatian. Oke, jadi semacam audit pribadi ya, kita lihat area-area penting kayak cinta dan hubungan. Iya, terus karir, kesehatan, kebugaran. Kehidupan spiritual, lingkungan fisik kita, sampai visi hidup kita secara keseluruhan juga kan, ada 12 area kunci pokoknya. Betul. Dengan kita nilai nih, tingkat kepuasan kita di masing-masing area itu, kita bisa identifikasi lebih spesifik. Oh, jadi ketahuan gitu ya di mana masalahnya. Iya. Di area mana model realitas kita mungkin ngebatasin, sistem kehidupan mana yang perlu ditingkatkan atau mungkin diganti. Ini ngasih kita peta jalan yang lebih jelas buat mulai merekayasa ulang secara sadar sesuai tujuan kita. Jadi rekayasa kesadaran ini intinya ngasih kita kendali lagi ya. Ngasih kita kemampuan buat secara sadar ngerancang ulang keyakinan kita, model realitas tadi, dan kebiasaan kita sistem kehidupan. Bener. Tujuannya bukan jadi orang lain, tapi jadi versi terbaik dari diri Anda, gitu kan? Dengan milih pemrograman yang paling pas buat pertumbuhan Anda. Kuncinya yaitu kesadaran dan pilihan yang disengaja. Kita sadar bahwa banyak aturan main hidup kita itu datang dari luar, dari culturescape tadi. Dan kita punya kekuatan buat milih secara aktif. Mana yang mau kita pertahanin, mana yang perlu dibuang, mana yang butuh diupdate biar sejalan sama visi hidup kita. Oke,
Nah, sebagai penutup nih, dari yang udah kita obrolin dari bab 3 ini, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Silakan. Kalau Anda bisa, secara sadar, merekayasa ulang satu aja model realitas atau satu sistem kehidupan Anda mulai hari ini, mungkin berdasarkan area yang paling butuh perhatian dari 12 area keseimbangan tadi, perubahan spesifik apa sih yang paling ingin Anda wujudkan? Coba dipikirkan.